Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mantan Kepala Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulu Salam, pada Jumat 26 November, resmi ditahan penyidik unit tindak pidana korupsi Polres Subulu Salam. Penahanan tersangka berinisial MS tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2018 hingga 2020. Dijelaskan ada 5 penyimpangan yang dilakukan tersangka MS berdasarkan hasil pemeriksaan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Khalidin, wartawan Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Khalidin. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana perjalanan kasus dugaan korupsi dana desa ini? Ya, selamat siang untuk pemirsa Tribun News dimanapun berada. Kasus penyelewengan dana desa, dugaan penyelewengan dana desa hingga ditangani oleh aparat kepolisian ini sudah berawal dari 2019. Namun kasus ini semakin mencuat di saat 2021. Ya, kasus ini sendiri berjalan sekitar hampir 9 bulan untuk penanganannya di kepolisian. Saat itu sebenarnya aparat kepolisian, khususnya dari unit Tipikor, Satreskrim Polres Subulu Salam mulai menangani sekitar Januari. Lalu pada April penanganan ditingkatkan ke Lidik dan prosesnya terus berlanjut hingga terbitnya hasil audit BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara sekitar 723 juta lebih atas hal ini, sehingga setelah melalui proses di kepolisian pemeriksaan hingga adanya gelar perkara di Polda Aceh, maka tepat pada Kamis 25 November 2021 lalu itu Satreskrim Polres Kota Subulu Salam menetapkan mantan kepala desa berinisial MS berumur 47 tahun sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa 2018-2020. Begitu, Mek. Ya, kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, berapa total tersangka dalam kasus ini? Ya, Mei, kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi Kapolres Subulu Salam AKBP Kori Wicaksono melalui Kasat Reskrim Ibda Deno Wahyudi terkait apakah adanya kemungkinan tersangka lain selain MS yang sudah ditetapkan Kamis lalu. Berdasarkan informasi yang kami terima, sejauh ini memang MS merupakan tersangka tunggal. Karena informasinya bahwa proses dugaan penyimpangan anggaran desa itu dilakukan secara sendiri-sendiri oleh sang kepala desa. Walaupun demikian, aparat kepolisian masih mencari dokumen lain dan kemungkinan jika ditemukan adanya dokumen sebagai barang bukti untuk pendukung kasus ini, mungkin bisa saja timbul tersangka baru. Tapi sejauh ini mereka hanya menetapkan satu tersangka, yakni mantan kepala desa. Begitu, Mai. Kemudian apakah kasus penyimpangan dana desa yang disidik ini pertama kali atau sudah pernah ada kasus serupa? Ya, Mai. Untuk Kota Subulu Salam sendiri memang kasus penetapan sebagai tersangka terhadap salah seorang mantan kepala desa di Kota Subulu Salam ini merupakan pertama kali, ya, pertama kali kasus dana desa berakhir di proses hukum, dan ini menjadi sejarah bagi penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, yaitu di mana ditetapkannya tersangka MS sebagai tersangka serta ditahan pada Jumat 26 November kemarin. Jadi ini adalah pertama kali, sehingga diharapkan menjadi cemeti bagi para kepala desa yang aktif saat ini untuk melaksanakan atau mengelola anggaran desa sesuai mekanisme dan peraturan. Begitu, Mei. Lalu dapat Anda jelaskan bagaimana modus penyelewengan dana desa Muara Batu-Batu ini? Ya, Mei. MS adalah kepala desa aktif di 2020 hingga 2020 lalu, dan
kasus penyimpangan ini terjadi antara 2018 sampai 2020 atau tiga anggaran ya. Dari hasil keterangan yang disampaikan atau BAP ke pihak kepolisian, ada memang beberapa modus terjadi indikasi kecurangan atau penyimpangan anggaran desa di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulu Salam. Desa Muara Batu-Batu ini berada di bantaran Sungai Soraya, tapi sebenarnya tidak jauh dari pusat kecamatan. Nah, salah satu dari modusnya itu menurut BAP atau keterangannya ke pihak penyidik yaitu dengan cara markup atau adanya kelebihan pembengkakan harga barang yang dibeli dengan harga pasar yang sesungguhnya. Ada selisih harga yang mungkin signifikan. Jadi salah satu barang tersebut yang diadakan yakni pengadaan seng ya. Seng itu informasinya dihargai sekitar 90.000 per lembar, sementara harga pasarnya sekitar 63.000. Kami sempat menanyakan kepada kepala desa kenapa menaikkan harga. Sang mantan kepala desa memberikan penjelasan bahwa sebenarnya harga itu masih di dalam batas wajar. Menurutnya dia tidak melebihi standar harga Pemko. Jadi untuk proses-proses pengadaan di daerah itu sebenarnya ada juga dibuat ya standarnya, ada standar yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan menurut sang mantan kepala desa bahwa dia masih belum melampaui standar harga Pemko. Sementara standar harga Pemko itu per lembarnya seng 7 kaki dihargai 106.000. Begitu, Mei. Dan modus lain ada kwitansi bodong ya, kwitansi kosong. Mungkin begini, ada pengeluaran yang dicatatkan, namun barangnya atau bukti pengeluaran itu hanya selembar kertas tanpa jelas penerimanya atau penggunaannya. Kemudian ada juga program atau pengadaan lain, termasuk adanya bantuan-bantuan yang seharusnya tersalur untuk masyarakat sebagai penerima ternyata tidak disalurkan, malah dijual kembali ke toko-toko yang ada di Kota Subulu Salam. Jadi inilah antara lain modus-modus penyimpangan dana desa yang merugikan negara sekitar 723 juta lebih itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Khalidin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih.